Halo, assalamualaikum sahabat. Berjumpa lagi kita dalam pembahasan soal ilmu pengetahuan alam untuk SMP maupun MTS kelas 8 ya sahabat. Oke sahabat, kali ini kita akan membahas latihan soal akhir bab 8, yaitu mengenai pesawat sederhana dan kerja otot rangka ya sahabat ya. Ini ada di halaman 217. Langsung saja kita masuk soal nomor 1 ya sahabat. Perhatikan gambar berikut. Fitri melakukan percobaan pengungkit yang dirangkai seperti gambar tersebut, dengan jarak setiap lubang sama. Agar terjadi keseimbangan pada pengungkit tersebut, pemasangan beban yang benar adalah, ini adalah gambar pesawat sederhana yaitu tuas atau pengungkit ya sahabat ya. Nah, agar terjadi keseimbangan, hasil kali massa beban dan lengan beban pada bagian kiri dan bagian kanan harus sama besar ya sahabat ya. Nah, sekarang kita lihat option yang A ya sahabat ya. Beban 1 di titik A dan beban 2 di titik M. Oke, berarti beban 1 di titik A ini bagian kiri ya sahabat ya. Dan beban 2 di titik M ini bagian kanan. Agar terjadi keseimbangan, kiri dan kanannya harus sama ya sahabat ya. Kita kalikan massa dikali panjang lengan bebannya ya sahabat ya. Beban 1 ini massanya 50 gram dikali panjangnya 4 itu sama dengan 200 ya sahabat ya. Sedangkan beban 2 10 gram dikali panjangnya 3 sama dengan 30. Berarti ini akan lebih berat di sebelah kiri ya sahabat ya. Maka option A ini tidak sesuai. Kemudian kita lihat option yang B. Beban 3 di titik C dan beban 1 di titik K. Oke, beban 3 di titik C berarti ini bagian kiri ya sahabat ya, yaitu beratnya 25 dikali panjangnya 2 sama dengan 50. Kemudian beban 1 di titik K itu 50 gram ya sahabat ya, dikali 1 sama dengan 50. Nah, ini bagian kiri dan kanannya sama besar ya sahabat, berarti yang B ini akan terjadi keseimbangan ya sahabat ya. Maka untuk nomor 1 jawaban yang pas itu adalah yang B. Sekarang kita lihat yang C. Beban 4 di titik D berarti 20 dikali 1 ya sahabat ya, sama dengan 20. Dan beban 3 di titik L berarti 25 dikali 2 sama dengan 50. Nah, ini akan lebih berat ke arah kanan ya sahabat ya. Kemudian kita lihat yang D. Beban 3 di titik B yaitu 25 dikali 3 sama dengan 75, dan beban 4 di titik N 20 dikali 4 sama dengan 80. Nah, ini juga tidak seimbang ya sahabat ya, akan lebih berat di sebelah kanan. Berarti kita kunci untuk nomor 1 jawaban yang pas itu adalah yang B ya sahabat. Oke sahabat, sekarang kita lanjut ke soal nomor 2. Perhatikan gambar dan tabel berikut ini. Berdasarkan data pada tabel tersebut, yang membuat tuas pada gambar menjadi setimbang ditunjukkan oleh nomor. Oke, ini juga gambar pesawat sederhana, tuas dan pengungkit ya sahabat ya. Jadi agar pesawat sederhana ini seimbang, hasil kali berat beban dan lengan beban harus sama dengan hasil kali gaya dengan lengan kuasa ya sahabat ya, yaitu rumusnya W dikali LB itu sama dengan F dikali LK. Nah, sekarang kita lihat tabel pertama ya sahabat ya. Gayanya 300, beratnya 600, lengan kuasanya 80, lengan bebannya 40. Maka lengan kuasa dan lengan bebannya kita ganti dulu ke dalam meter ya sahabat ya. Maka W dikali lengan beban, berat dikali lengan beban itu sama dengan 600 dikali 0,4 sama dengan 240 ya sahabat ya. Sedangkan F dikali lengan kuasa, gaya dikali lengan kuasa itu sama dengan 300 dikali 0,8 sama dengan 240 ya sahabat ya. Nah, ini sama besar ya sahabat ya, berarti data nomor 1 ini terjadi kesetimbangan. Kemudian kita lihat data nomor 2. W dikali LB, berat dikali lengan beban, yaitu 1200 dikali 0,3 ya sahabat ya, sama dengan 360. Kemudian F dikali LK, gaya dikali lengan kuasa sama dengan 400 dikali 0,9 sama dengan 360. Nah, ini juga setimbang ya sahabat ya.
Kemudian kita lihat yang nomor 3. Berat dikali dengan bebannya 750 dikali 0,2 ya sahabat ya, sama dengan 150. Kemudian gaya dikali dengan kuasa sama dengan 150 dikali 1,5 sama dengan 375. Berarti nomor 3 ini tidak setimbang ya sahabat ya. Kemudian terakhir yang nomor 4. 1200 dikali 0,1 sama dengan 120, kemudian 600 dikali 1 sama dengan 600. Maka yang nomor 4 ini juga tidak setimbang ya sahabat ya. Jadi yang setimbang itu adalah nomor 1 dan nomor 2 ya sahabat. Berarti untuk nomor 2 jawaban yang pas itu adalah yang A ya sahabat ya. Oke sahabat, sekarang kita lanjut ke soal nomor 3. Perhatikan gambar berikut. Ali, Amir, Andi, dan Ari dengan gaya sama yaitu 400 Newton ingin mengangkat batu seperti pada gambar tersebut. Jika panjang pengungkit yang digunakan sama yaitu 200 cm, keuntungan mekanik yang paling besar adalah titik-titik. Oke, dari gambar ini sudah dapat kita ketahui ya sahabat ya. Karena gaya dan panjang pengungkitnya sama, maka keuntungan mekanis yang paling besar itu adalah gambar yang lengan kuasanya paling besar ya sahabat ya, yaitu gambar nomor 3 yang diangkat oleh Andi ya sahabat ya. Nah, sekarang kita buktikan dengan menghitung keuntungan mekanisnya ya sahabat ya. Lengan kuasa yang dilakukan oleh Ali di sini 180 cm, sedangkan Amir 150 cm, Andi 190 cm, Ari 160 cm. Sedangkan lengan bebannya itu lengan dikurang lengan kuasa ya sahabat ya. Tadi pada soal panjang lengannya ini 200 cm, berarti 200 dikurang 180 itu sama dengan 20. Kemudian Amir 200 dikurang 150 sama dengan 50. Kemudian Andi 200 dikurang 190 sama dengan 10 cm. Kemudian Ari 200 dikurang 160 sama dengan 40 cm. Nah, kita lihat beratnya ya sahabat ya. Rumusnya lengan kuasa dibanding lengan beban dikali gaya. Berarti 180 dibagi 20 dikali 400. Yang ini Ali ya sahabat ya, 3600 Newton. Kemudian Amir 150 per 50 dikali 400 sama dengan 1200 Newton. Selanjutnya Andi 190 dibagi 10 dikali 400 sama dengan 7600 Newton. Dan yang terakhir Ari 160 dibagi 40 dikali 400 sama dengan 1600 Newton. Nah, sekarang kita lihat opsi yang A ya sahabat ya. Ali karena dapat mengangkat beban sebesar 8600 Newton. Oke, ini tidak sesuai ya sahabat ya. Ali ini dia mengangkat beban seberat 3600 Newton. Kemudian yang B, Amir karena dapat mengangkat beban sebesar 6000 Newton. Ini juga tidak sesuai ya sahabat ya. Amir hanya dapat mengangkat beban sebesar 1200 Newton. Kemudian yang C, Andi karena dapat mengangkat beban sebesar 7600 Newton. Oke, yang C ini sesuai sahabat ya. Andi mampu mengangkat beban sebesar 7600 Newton. Kemudian yang D, Ari karena dapat mengangkat beban sebesar 1600 Newton. Oke, Ari dia betul ya sahabatnya dapat mengangkat beban 1600 Newton. Tetapi keuntungan mekanis Andi itu lebih besar dibandingkan Ari ya sahabat ya. Ari hanya mampu mengangkat beban 1600 Newton, sedangkan Andi mampu mengangkat beban sebesar 7600 Newton. Jadi dari Ali, Amir, Andi, dan Ari, Andilah yang paling mendapatkan keuntungan mekanik yang paling besar ya sahabat ya. Berarti untuk nomor 3 kita kunci jawabannya di C ya sahabat. Oke sahabat, sekarang kita lanjut ke soal nomor 4. Perhatikan gambar berikut. Alat berikut yang memiliki prinsip kerja pengungkit sama dengan gambar tersebut adalah, oke, ini adalah gambar lengan bawah ya sahabat ya. Jadi dari sini menggunakan prinsip pesawat sederhana yaitu tuas jenis ketiga ya sahabat ya, dimana titik kuasa berada di antara titik tumpu dan beban. Nah, titik tumpunya ini adalah siku dan bebannya merupakan telapak tangan. Jadi alat yang memiliki prinsip yang sama dengan tuas jenis ketiga ini adalah penjepit roti ya sahabat ya, yaitu gambar A. Berarti untuk nomor 4 jawaban yang pas itu adalah yang A ya sahabat ya.
Sedangkan gambar B ini menggunakan prinsip tuas jenis kedua ya sahabat ya. Kemudian gambar C ini menggunakan prinsip tuas jenis pertama. Dan yang terakhir ini gambar D, gunting kuku, ini menggunakan prinsip tuas jenis pertama juga ya sahabat ya. Oke sahabat, sekarang kita lanjut ke soal nomor 5. Perhatikan gambar berikut. Besar gaya minimum yang diperlukan untuk mengangkat beban pada tuas seperti gambar tersebut adalah. Oke, kita buat diketahuinya ya sahabat ya. Di sini beratnya sama dengan 4000 Newton. Kemudian panjang lengan kuasa sama dengan 100 cm. Kita ganti ke meter ya sahabat ya. Sama dengan 1 meter. Kemudian panjang lengan bebannya sama dengan 20 cm. Kita ganti ke meter sama dengan 0,2 meter. Yang ditanya gaya ya sahabat ya. Rumusnya W per F sama dengan LK per LB. Berat dibanding gaya sama dengan lengan kuasa dibanding lengan beban. Tadi beratnya 4000 Newton ya sahabat ya. Dibanding F. Gaya ini kita cari sama dengan 1 meter per 0,2 meter. Maka gayanya sama dengan 4000 Newton dikali 0,2 meter per 1 meter ya sahabat ya. Sama dengan 800 Newton. Berarti untuk nomor 5 jawaban yang pas itu adalah yang C ya sahabat ya. Oke sahabat, sekarang kita lanjut ke soal nomor 6. Perhatikan gambar berikut. Bidang miring berikut yang memiliki keuntungan mekanik sama dengan gambar tuas pada gambar tersebut adalah. Oke, dari gambar ini kita buat dulu diketahuinya ya sahabat ya. Panjang lengan kuasanya di sini 10 cm. Kemudian panjang lengan bebannya 4 cm. Yang ditanya keuntungan mekanik ya sahabat ya. Untuk mencari keuntungan mekanik rumusnya lengan kuasa dibanding lengan beban ya sahabat ya. Yaitu 10 cm dibagi 4 cm sama dengan 2,5. Jadi dari keempat opsi A, B, C, dan D ini kita cari yang keuntungan mekanisnya itu sama dengan 2,5 ya sahabat ya. Kita lihat opsi yang A. Opsi A ini lengan kuasanya 50 cm, lengan bebannya 20 cm. Maka keuntungan mekanisnya 50 dibagi 20 sama dengan 2,5. Berarti nomor 6 jawabannya itu yang A ya sahabat ya. Kemudian kita coba lihat yang B. Lengan kuasanya 20 cm, lengan bebannya 50 cm. Maka keuntungan mekanisnya sama dengan 0,4. Yang B ini tidak sesuai ya sahabat. Kemudian yang C, lengan kuasanya 20 cm, lengan bebannya 5 cm. Maka keuntungan mekanisnya 20 cm dibagi 5 cm sama dengan 4. Yang C juga tidak sesuai. Kemudian yang D, lengan kuasanya 30 cm, lengan bebannya 40 cm. Maka keuntungan mekanisnya 20 dibagi 40 sama dengan 0,75. Maka yang D juga tidak sesuai ya sahabat ya. Berarti untuk nomor 6 kita kunci jawabannya di A ya sahabat ya. Oke sahabat, sekarang kita lanjut ke soal nomor 7. Perhatikan gambar berikut. Jika gesekan antara tali dan katrol pada gambar tersebut diabaikan, besar dan arah resultan gaya yang bekerja pada benda X adalah. Oke, ini adalah gambar pesawat sederhana, yaitu katrol tetap ya sahabat ya. Jadi katrol tetap ini memiliki prinsip kerja yang sama dengan pengungkit jenis pertama, yaitu titik tumpu terletak di antara titik beban dan titik kuasa. Nah, katrol tetap ini biasanya digunakan untuk sumur, timba, kemudian tiang bendera ya sahabat ya. Keuntungan mekanis dari katrol tetap ini sama dengan 1, karena panjang lengan beban itu sama dengan panjang lengan kuasa ya sahabat ya, sehingga keuntungan mekanisnya sama dengan 1. Jadi bisa kita artikan tidak diperoleh keuntungan mekanis ya sahabat ya, tapi kita memperoleh keuntungan arah, yaitu mengubah arah gaya angkat menjadi gaya tarik ya sahabat ya, sehingga kerjanya lebih mudah. Berarti untuk nomor 7 jawaban yang pas itu adalah yang A ya sahabat ya, 9 Newton ke arah atas. Oke sahabat, cukup sekian dulu pada part kali ini. Kita lanjutkan pada part selanjutnya. Terima kasih sahabat, sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.